Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi pola bilangan khusus untuk materi barisan aritmatika dan barisan geometri. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Barisan aritmatika dan barisan geometri sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Anda atau kalian tentu tahu ya tentang tahun kabisat. Ya. Untuk lebih mendalam, mari kita lihat sejarah dari tahun kabisat. Ya. Kalian tahu bahwa tanggal 29 Februari itu menandai tahun kabisat. Ya. Kalian juga mungkin tahu bahwa tanggal tersebut terjadi hanya 4 tahun sekali ya. Tapi sejak kapan itu ada? Ya, dilansir dari beberapa sumber, tahun kabisat itu ya terjadi di akhir 45 sebelum Masehi. Raja saat itu, Raja Julius Caesar, mengutus para ilmuwan untuk mengubah kalender Romawi menjadi kalender matahari seperti kalender pada peradaban Mesir kuno. Ya. Kemudian rata-rata hari dalam setahun itu 365,25 hari. Untuk menggenapkan menjadi 365 hari, maka dibuatlah tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Ya. Kalender tersebut memiliki 30 dan 31 hari setiap bulannya, kecuali bulan Februari. Mengapa demikian? Hal tersebut karena bumi mengelilingi matahari itu selama 365,25 hari. Sehingga masih ada 0,25 hari atau 6 jam yang tersisa dalam satu tahun. Apabila kita kalikan 4, ya 6 jam itu menjadi 24 jam atau satu hari. Nah, satu hari ini dimasukkanlah ke dalam bulan Februari. Ya, sehingga setiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari yang disebut dengan tahun kabisat. Selain itu ada perubahan nama bulan ya, yang tadinya bulan Quintilis menjadi bulan Juli, kemudian bulan Sextilis menjadi bulan Agustus. Pergantian nama bulan ini untuk menghormati Raja Julius Caesar dan Kaisar Agustus, putra dari Raja Julius Caesar. Selanjutnya, selain itu, barisan aritmatika ataupun barisan geometri bisa dilihat dari cuplikan film Pay It Forward. Di dalam film tersebut diceritakan ada seorang anak yang mempunyai pemikiran luar biasa. Dia berpikir bahwa jika seseorang memberikan kebaikan kepada 3 orang dan 3 orang tersebut memberikan kebaikan masing-masing kepada 3 orang, maka akan ada 9 orang. Dan jika 9 orang tersebut memberikan kebaikan lagi, maka akan ada 27 orang ya, yang menebar kebaikan. Jadi kebaikannya menjadi berlipat ganda. Hal ini sungguh luar biasa ya. Pemikiran seorang anak yang masih kecil sudah berpikir sejauh itu. Itu yang harus kita teladani ya. Nah, 2 hal tadi, sejarah tahun kabisat dan cuplikan dari film Pay It Forward, itu merupakan salah satu contoh barisan aritmatika dan barisan geometri di dalam kehidupan. Untuk itu, langsung saja kita kupas satu persatu. Barisan aritmatika. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa 29 Februari menandai tahun kabisat yang terjadi setiap 4 tahun sekali. Bagaimana caranya mengetahui bahwa tahun itu merupakan tahun kabisat? Ya, mudah sekali ya. Tahun itu kita bagi dengan 4. Ya.
jika habis dibagi 4, maka tahun tersebut merupakan tahun kabisat. Ya. Contoh, 2000. 2000 itu merupakan 4 kali 500. Maka tahun 2000 itu merupakan tahun kabisat. Berikutnya tentu tahun 2004. Ya, keempat-empatnya. Berikutnya 2008. Berikutnya 2012. Berikutnya 2016. Berikutnya 2020. Ya. Nah, dari sini kita bisa melihat pola. Ya. 2000 ke 2004. 2004 ke 2008, 2008 ke 2012, 2012 ke 2016, dan 2016 ke 2020 itu memiliki selisih 4 atau bertambah 4 ya. Nah, 4 ini tadi dinamakan ya dengan selisih. Kemudian ada lagi yang disebut dengan suku pertama. Nah, suku pertama di sini adalah 2000 ya yang dilambangkan dengan A. Berikutnya tadi selisih ya atau beda dilambangkan dengan B adalah 4 ya. Ini tadi ya selisihnya 4. Selanjutnya suku pertama dalam barisan aritmatika itu A ya. Suku. Kemudian suku kedua rumus umumnya A tambah B yaitu 2000 ditambah 4 sama dengan 2004. Berikutnya A tambah 2B. Ya. 2000 ditambah 2 kali 4. Ya. Berarti 2000 ditambah 8. 2008. Berikutnya A ditambah 3B. Ya. Berikutnya A ditambah 4B. Berikutnya A ditambah 5B. Dan seterusnya. Ini merupakan suku umum dari barisan aritmatika. Kalau diteruskan, ya, bagaimana untuk mencari suku ke N barisan aritmatika? Tentu bisa dirumuskan dengan UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Di mana UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda atau selisih, dan N adalah nyatakan banyaknya suku. Sehingga barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Pola itu bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan ya. Jadi tidak selamanya jumlah ya atau penjumlahan bisa jadi pengurangan. Dan setiap urutan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Nah, ini selisihnya tadi adalah 4. Selanjutnya adalah contoh soal migrasi burung. Ya. Migrasi itu merupakan pergerakan burung yang terjadi setiap tahun dari tempat berkembang biak menuju tempat mencari makan. Ya. Yang iklimnya itu menunjang ya, atau memungkinkan. Tidak kurang dari 20 jenis raptor setiap tahunnya itu bermigrasi ke Asia Tenggara. 19 diantaranya di Indonesia. Sebelum akhirnya kembali ke habitatnya. Nah, misalkan ada beberapa ekor burung yang melakukan migrasi. Ya. Charlie, seorang peneliti migrasi burung, mencatat pergerakan burung ya, seperti ini. Total baris burung yang bermigrasi masuk dan keluar tetap sama, yaitu 12 barisan. Burung yang bermigrasi masuk ke Indonesia mengikuti pola formasi sebelumnya, yaitu baris pertama ada 1 ekor burung, baris kedua ada 3 ekor burung, baris ketiga ada 5 ekor burung, dan seterusnya hingga 12 barisan. Ya. Tentukanlah A. Banyaknya burung pada baris ke-12, B. Banyaknya burung seluruhnya yang bermigrasi masuk ke Indonesia, yang C. Jika terjadi migrasi keluar sebanyak 180 burung, maka berapakah persentase peningkatannya? Mari kita pecahkan masalah ini. Selanjutnya, penyelesaian. Nah, tadi burungnya ya, mengikuti pola seperti ini. Pola pertama ada 1, pola kedua ada 3 burung, pola berikutnya ada 5 burung, pola berikutnya ada 7 burung, dan seterusnya sampai barisan ke
12. Pola pertama ada 1, kemudian 3, 5, kemudian 7. Selanjutnya mari kita lihat selisihnya. 1 ke 3, 2, 3 ke 5, 2, 5 ke 7 juga 2. Dari sini ya, kita bisa tahu bahwa A atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian selisih atau bedanya adalah 2. Sehingga ya tadi sudah tahu bahwa rumus suku ke N itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, ditanyakan banyaknya burung pada baris ke-12. Berarti U12. Substitusikan nilai-nilai yang ada. U12 sama dengan A-nya ganti dengan 1. N-nya itu 12 ya, karena baris ke-12 dikurang 1. Kalikan bedanya adalah 2. Sehingga diperoleh 1 ditambah 12 kurang 1, 11. 11 kali 2, 22. 22 ditambah 1 hasilnya adalah 23. Jadi pada baris ke-12 itu ada 23 ekor burung. Selanjutnya yang B, banyaknya burung keseluruhan. Berarti tinggal menjumlahkan aja ya, masing-masing baris dari mulai baris pertama sampai dengan baris ke-23. Nah, di sini ada caranya yang lebih mudah ya. Kita jumlahkan baris pertama suku pertama dengan suku terakhir dari setiap unsur. Jumlahkan. Nah, seperti ini. 1 ditambah 23, 3 ditambah 21, 5 ditambah 19, 7 ditambah 17, 9 ditambah 15, dan terakhir 11 ditambah 13. Ini hasilnya semuanya adalah 24. Dan kita tinggal mengalihkan ada berapa pasang. Ternyata ada 6 pasangan. Jadi tinggal 6 dikali 24. Hasilnya adalah 144. Jadi total burung yang bermigrasi masuk ke Indonesia itu sebanyak 144 ekor burung. Yang B, jika burung bermigrasi keluar, ya, yang C ini, sebanyak 180 ekor, maka besar peningkatannya itu adalah 180 ya burung yang keluar, migrasi keluar, dikurangi 144 yang migrasi masuk, tadi dibagi dengan yang masuk 144 kali dengan 100%. Hasilnya 36 per 110. 144 kali 100%. Sama dengan perkecil menjadi seperempat dari 100% adalah 25%. Jadi burung yang bermigrasi ya, keluar 180 ekor. Jadi besar peningkatannya 25%. Selanjutnya barisan geometrik. Nah, dalam cuplikan film Pay It Forward itu seorang anak menggambar seperti ini. Apabila kita teliti gambar tersebut ya, nah seperti ini, itu merupakan contoh dari barisan geometri. Kenapa demikian? Lihat. Baris pertama 1, baris kedua 3, baris berikutnya ada 9, baris berikutnya ada 27 ya. Baris berikutnya ada 81. Nah, dari mana barisan ini muncul? Nah, ternyata 1 ke 3 itu kali 3. 3 ke 9 kali 3. 9 ke 27 kali 3. 27 ke 81 kali 3. Seperti itu. Nah, pengalik 3 ini merupakan rasio atau perbandingan. Nah, dari mana memperoleh 3? Itu bisa diperoleh dari perbandingan suku setelahnya dengan suku berikutnya. Jadi, bisa dari 3 dibagi 1, atau dari 9 dibagi 3, atau 27 dibagi 9, atau 81 dibagi 27.
hasilnya tetap ya sama semuanya, yaitu 3. Nah, berikutnya adalah suku pertama. Suku pertama berarti A ya. Ini adalah 1. Berikutnya, suku kedua ya, bentuk umumnya itu AR. Suku ketiga, AR pangkat 2. Suku keempat, AR pangkat 3. Suku kelima, AR pangkat 4. Dan seterusnya. Apabila bentuk ini diteruskan, maka suku ke N rumusnya akan seperti ini. UN sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Di mana UN suku ke N barisan geometri, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N ya banyaknya suku. Selanjutnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Dalam sebuah penelitian diketahui satu ekor amuba es berkembang biak dengan membelah diri ya, sebanyak 2 kali ya, dari 1 menjadi 2 setiap 10 menit sekali. Nah, perkembangbiakan amuba kita tahu dengan cara membelah diri. Dari 1 amuba menjadi 2, dari 2 bisa menjadi 4, dari 4 bisa menjadi 8, dan seterusnya. Berapa jumlah amuba es setelah 2 jam? Ya, kita lihat penyelesaiannya. 2 jam itu sama dengan 120 menit. Ya. Berarti selama 120 menit, amuba itu telah membelah diri sebanyak 12 kali ya. Kenapa 12 kali? Karena setiap 10 menit sekali ya, kita tinggal bagi 120 bagi 10, hasilnya 12 kali membelah diri. Sehingga U1 atau A atau suku pertama adalah 1. Ya, ini tadi 1 amuba sebelum membelah. U2 itu berarti ada 2 amuba 10 menit pertama. U3 itu ada 4 amuba ya, 20 menit pertama. Dari sini diketahui bahwa A sama dengan 1, N sama dengan 12, dan R itu rasionya. Tinggal membagi suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya ada 2 amuba, dibagi suku pertamanya ada 1 amuba. Maka 2 dibagi 1 hasilnya 2. Berikutnya, kita tinggal memasukkan ya, karena waktu membelah diri bakteri selama 90 menit, maka bakteri membelah diri dalam 12 kali. Maka bakteri membelah diri dalam 12 kali atau U12 ya. Ini U12 ya. Itu U12 sama dengan 1 kali 2 pangkat 12 kurang 1 sama dengan 1 kali 2 pangkat 11 sama dengan 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 11 kali. Dan hasilnya adalah 1024. Jadi selama 120 menit atau 2 jam, jumlah bakteri itu menjadi 1024 buah. Selanjutnya, ya ini, di banyaknya amuba es setelah 120 menit adalah 1024 amuba. Berikutnya, berapa jumlah amuba es mula-mula sehingga dalam 1 jam itu terdapat 640 amuba. Kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa UN itu sama dengan AR pangkat N dikurang 1. Di sini jumlah amubanya berarti UN-nya itu ada 640. Nah, yang ditanyakan amuba mula-mula berarti suku pertama atau A kali 2 pangkat 6 dikurang 1. Dari mana ini 6? 1 jam. 1 jam itu 60 menit. Ya, di mana amuba itu membelah diri setiap 10 menit sekali. Jadi dalam 60 menit berarti amuba itu sudah 6 kali
membelah diri. Maka di sini N-nya adalah 6. Berikutnya 640 sama dengan A kali 2 pangkat 5. 6 dikurang 1 ya jadi 5. 640 sama dengan A kali 32. Berarti A-nya itu adalah 640 dibagi dengan 32. Hasilnya adalah 20. Jadi A mubah-S mula-mula itu berjumlah 20. Ya, setelah 1 jam maka akan menjadi 640 buah amuba. Seperti itu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Materi pada pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.